Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat Info JKL. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Adik kelas saya di IPB, tapi sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Namanya Mas Dihkon Nadamis ya. Ini namanya aja unik gitu. Saya juga pas ketemu ini Dihkon, yang saya tahu Dihkon itu berkaitan sama akhir zaman segala macam gitu kan. Nanti kita akan tanya sedikit profilnya Mas Dihkon. Mas Dihkon ini mahasiswa IPB angkatan 52, jurusan Ilmu Ekonomi. Beliau saat masih kuliah sudah melakukan bisnis, lebih tepatnya sosial bisnis dengan label Clean Sheet. Nah, ini luar biasa. Mas Dihkon sudah memikirkan gimana bisa membantu adik-adik mahasiswa yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan biaya hidup, bisa melakukan aktivitas yang menghasilkan. Ya, nanti kita akan tanya-tanya sekilas dengan Mas Dihkon, dan hari ini agendanya Mas Dihkon berkunjung ke tempat kami untuk melakukan kolaborasi dengan Yayasan Jendela Kemanusiaan Lestari, sehingga kita bisa membuat program yang makin luas lagi manfaatnya, makin luas lagi dampaknya buat adik-adik mahasiswa atau siapapun yang bisa mendapatkan manfaat. Oke, Mas Dihkon, selamat datang, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Masya Allah. Ini lagi viral di Aduh, enggak, Pak. lagi viral di himpunan alumni karena ada 1-2 hari ini saya dapat forward ya, broadcast dari beberapa grup. Di situ ada judulnya alumni IPB sedang mengembangkan startup untuk membantu beasiswa 1.000 mahasiswa. Nah, ini kata-kata 1.000 mahasiswa ini yang dampaknya luar biasa, sehingga semua langsung berpikir gini, oke, saya sudah bisa apa selama ini? Semua langsung mengukur diri, saya kemana aja gitu. Kenapa Mas Dihkon? Boleh diceritain dulu terkait sama judul yang sudah di broadcast itu, apa sih sebenarnya yang mau dilakukan sama Mas Dihkon? Sebenarnya itu sesuai dengan pengalaman pribadi saya juga. Emang dulu mahasiswa bidik misi yang termasuknya golongan kurang mampu. Saya ingin membantu teman-teman adik-adik kelas saya maupun mitra-mitra Clean Sheet untuk bisa terus lanjut sekolah, lanjut kuliah, ya agar ujungnya masa depannya lebih cerah gitu. Ekonominya berubah lah gitu. Jadi fokus yang dibantu adalah adik-adik mahasiswa yang memang secara latar belakang ekonomi tidak mampu. Dan IPB banyak sekali. Saya juga termasuk yang dulu kalau mungkin Mas Dihkon bikin program ini di masa saya sekolah, mungkin saya paling depan daftarnya. Jadi mereka, apa yang mereka kerjakan dengan masuk ke Clean Sheet? Jadi Clean Sheet itu lebih ke jasa kebersihan kekinian yang emang... Sebentar, berarti Clean Sheet itu sebenarnya jasa seperti mengganti peran asisten rumah tangga? Iya, bisa juga kayak gitu. Jadi membersihkan rumah-rumah, tapi emang panggilan. Jadi kalau mahasiswa kan bisanya part-time ya, kan? Fokus utama adalah kuliah. Tapi di sela-sela kuliah, dia kan bisa mengerjakan kerjaan yang bisa menghasilkan uang. Dari situ juga ternyata banyak pembelajaran yang bisa diambil hikmahnya. Gitu. Nah, berarti kan target marketnya ya, kalau kita bicara bisnis, target marketnya adalah jelas ibu rumah tangga. Kalau kita bicara rumah-rumah. Rumah-rumah. Nah, bisa diceritakan nggak apa sih benefit perbandingan gitu kan? Kenapa mereka harus memilih Clean Sheet dibanding asisten rumah tangga? Kalau Clean Sheet sendiri sebenarnya ya tadi mesin Clean Sheet itu bukan hanya untuk kebutuhan aja untuk bersih-bersih, tapi juga itu sekaligus membantu teman-teman mahasiswa maupun pelajar yang emang membutuhkan gitu. Dan kita sudah profesional, jadi kami dikelola dengan profesional, jadi resiko dan lain sebagainya kami jamin juga. Terus juga kalau nggak usah khawatir dan nggak usah ribet untuk mengurus kebersihan di rumahnya. Jadi benar-benar diurus sama Clean Sheet. Ibu yang punya rumah tinggal setidaknya mantau dan emang enak aja untuk di... Jadi saya coba garis bawahi dengan ibu-ibu memakai jasa Clean Sheet. Yang pertama ada jaminan tenaga kerja dipakai adalah sudah terlatih, benar ya, profesional. Yang kedua, kadang-kadang kan banyak juga kendala
Kalau yang ada ASN kan ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Ya, Nah, ini kalau ada resiko, nah ini kita bicara resiko atau ada semacam garansi, jika ada kehilangan, jika ada kerusakan, bahwa ada pihak yang menjamin. Karena ini adalah ada perusahaan yang mewadahi clean sheet. Dan yang lebih unik lagi adalah bukan hanya sisi mempekerjakan secara ekonomi, tetapi adalah jika customer, ibu-ibu yang membantu mempekerjakan mitra clean sheet ini sudah ikut berkontribusi menentaskan, pertama kemiskinan, kedua berkontribusi mengurangi pengangguran, yang ketiga ikut andil dalam keberhasilan mitranya. Kenapa? Karena mitranya ini adalah termasuk mereka orang-orang yang sedang kesulitan gimana caranya bisa hidup, gimana caranya bisa melanjutkan kuliah. Karena clean sheet juga menyediakan beasiswa, benar ya? Nah, gimana proses perekrutan? Nah, ini kan penting ya, tim. Karena yang namanya mahasiswa nggak semua, ini kerjaan, dalam tanda kutip, nggak keren lah. Masa saya, label saya mahasiswa, terus saya harus bersih-bersih di rumah orang. Nah, gimana meyakinkan mereka untuk mau bergabung di clean sheet? Jadi kalau di clean sheet bukan hanya dapat bersih-bersihnya aja, tapi juga di situ belajar banyak hal. Dari pengembangannya, oh cara ngomong sama orang, public speaking seperti ini ya. Terus bersosialisasi, terus mentalnya dibentuk ternyata, terus juga hal-hal yang lainnya yang mungkin di kuliah mereka belum dapat gitu. Dengan terjun langsung di masyarakat, mereka dapat itu. Dan juga di clean sheet ya support di tadi pendidikan, terus juga pelatihan. Oh dia minat bakatnya apa ya? Kita ituin gitu, seperti itu. Jadi mereka yang tergabung adalah tidak hanya dapat penghasilan, tapi juga dibekali skill personal, dibekali juga mungkin kalau tadi Mas Dikon bilang, oh mungkin ada anak mahasiswa yang minatnya di bidang desain, itu akan dibekalin. Jadi sebenarnya yang mau kerja jadi mitra clean sheet ini tidak terus-menerus. Mereka akan ada berjangka waktu sampai mereka bisa lulus, dan kebetulan dan selanjutnya akan dialihkan ke generasi berikutnya. Nah, mereka yang sudah lulus ini nanti akan berkontribusi lagi. Nah, Mas Dikon, ini yang saya sangat menarik ya, tentang gimana melakukan social business. Tidak hanya bicara benefit dari sisi bisnisnya, tapi juga benefit dari sisi kebermanfaatan buat sesama. Gimana target ya, target yang disasar oleh clean sheet di samping mahasiswa, apakah ada juga anak-anak SMA? Gimana menjamin bahwa mereka yang di-hire ini benar-benar bisa mengikuti pola atau mengikuti apa yang ada di pikirannya Mas Dikon? Kalau di kami untuk seleksinya benar-benar kami ketat gitu. Jadi beberapa hal kriteria tertentu, bahkan dari anak-anak sekolah yang mau udah lulus kita udah pilih dulu kriterianya yang membutuhkan, terus yang ekonomi lemah, terus dia pinter juga, pinter dalam hal dia kemauannya tinggi, pengen berubah nasib, pengen terus melanjutkan pendidikannya, itu kan akan menjadi semangat yang berbeda gitu. Itu salah satu rekrutmen seleksinya juga. Tapi dari situ ternyata benar di masyarakat maupun pas gabung di clean sheet itu kan dua, dia sekolah, kuliah ataupun sekaligus dia kerja, itu kan effort yang sangat luar biasa dua itu. Jadi bisa baru lulus SMA atau SMK, bisa juga sedang kuliah. Dan seberapa yakin nih? Ini kan artinya berarti marketnya besar sekali. Sementara tadi ada sudah dilakukan campaign atau niat untuk bisa memberikan beasiswa atau mengkuliahkan 1.000 loh. Ini bicara 1.000 nggak main-main ini. 1.000, coba kita berhitung. Satu orang membutuhkan 10 juta aja, kali 1.000 kan udah kebayang tuh. Butuh berapa banyak dana, berapa banyak yang terlibat. Nah, seberapa yakin Mas Dikon bisa mampu memenuhi target, bisa memberikan beasiswa kepada 1.000 mahasiswa? Kalau kami kemarin udah breakdown, maksudnya benar-benar kami membuat target kan sesuai dengan kemampuan kita dan juga mungkinnya, bukan asal 10.000, bukan asal 100.000 yang bisa dicapai dari kemampuan kita. Terus hal-hal yang ini caranya seperti ini itu memungkinkan. Jadi per tahun misal kita 200, tapi dengan itu makanya kami nggak bisa berdiri sendiri, kami harus kolaborasi dengan yang lainnya. Ayo bergotong royong. Sebenarnya semangat kita
bareng-bareng, bukan hanya soal clean sheet, bukan hanya soal pendidikan saja, tapi ini soal ayo gotong royong untuk membantu sama-sama biar bisa nyekolahin 1.000 anak ini kayak gitu. Oke, jadi saya baru dapat benang merahnya bahwa Mas Dikon dan Clean Sheet ini hanya sebagai media atau sebagai perantara. Jadi sebenarnya yang bisa mewujudkan nilai 1.000 itu adalah kontribusi kita semua, gitu ya. Iya, baik pelanggan, jadi, baik pelanggan, baik mitra, baik partner, baik support yang tidak kelihatan. Kadang-kadang ada yang memberikan, oke, silahkan dipakai fasilitas atau rumah saya sebagai base camp-nya. Itu sudah kontribusi yang sangat luar biasa. Ada yang seperti itu ya? Ada. Kontribusi apa aja yang diharapkan dari teman-teman semua? Terutama di penyebaran gitu. Informasi ya. Informasi, terus juga mungkin bantuan-bantuan yang lain yang emang kita nggak bisa pegang, karena kalau kita pegang semua jadi nggak fokus gitu. Memang kita harus kolaborasi, dan juga dukungan-dukungan support lainnya seperti mungkin rumah kayak gitu, untuk setidaknya untuk tempat kita menaruh. Investasi bisa juga investasi bisa juga. Jelas hitung-hitungan bisnisnya hitungannya. Jadi bisa untuk pengembangan bisnis ini juga. Jadi bisnisnya bukan hanya soal profit aja. Dari dulu saya tekankan betul, tapi soal membantu sesama. Oke, luar biasa. Keren banget. Jadi gimana caranya sahabat semua, teman-teman, masyarakat umum, para alumni mau berkolaborasi atau membantu atau ikut andil? Jadi dengan menjadi salah satu yang paling simple, dengan menjadi klien atau pelanggannya Clean Sheet, kita sudah berkontribusi, mempekerjakan, dan ikut juga berkontribusi dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu yang sekarang kami sedang gagas, kami dari Yayasan JKL juga punya program memberikan donasi laptop. Laptopnya dari mana? Dari teman-teman semua, dari donatur semua. Laptop yang layak pakai, yang mungkin sudah tidak digunakan di rumah atau mungkin punya kelebihan, disumbangkan lewat JKL. Kami sudah menggagas program ini, sudah hampir berjalan 1 tahun. Ada yang kita berikan ke personal, ke anak-anak sekolah atau mahasiswa prasejahtera. Ada juga yang kita gagas dalam bentuk satu kampung. Tapi kali ini dengan Clean Sheet, kita akan MOU, ya Mas Dikon, kita akan MOU untuk membantu mitra Mas Dikon, mitra Clean Sheet yang kira-kira sebagian besar pelajar tidak mampu atau mahasiswa tidak mampu, untuk kita berdonasi memberikan fasilitas laptop untuk menunjang mereka menyelesaikan kuliahnya. Gitu ya. Jadi kita sadari bahwa semangat kolaborasi akan memberikan dampak yang lebih baik dan yang lebih luas. Oke, hari ini secara simbolis kami akan memberikan laptop untuk salah satu mitra dari Clean Sheet. Oke, agak sedikit mundur. Mitra Clean Sheet, satu buat laptop untuk mitra Clean Sheet. Semoga ini bisa bermanfaat. Namanya kalau nggak salah Mas Ilham. Angkatan berapa? Angkatan 54. Ya. Buat Mas Ilham yang merupakan mitra Clean Sheet, hari ini dari donatur JKL memberikan 1 unit laptop untuk menunjang proses belajar Mas Ilham. Semoga bisa membantu, bisa mempercepat proses lulusnya. Dan ingat, di saat Mas Ilham sudah lulus, punya kewajiban untuk membantu meneruskan kebaikan ini pada adik-adiknya. Oke? Silakan Mas Dikon. Dari kami, pihak Clean Sheet maupun yang mengelola Clean Sheet, saya terima kasih banyak untuk kolaborasi ini. Ini sangat membantu mitra-mitra kami yang emang membutuhkan, yang emang butuh support lain, bukan hanya soal pelanggan, tapi juga seperti ini, seperti laptop maupun yang lainnya yang memang bisa untuk menunjang mitra-mitra Clean Sheet untuk bisa berkembang lebih jauh lagi. Siap. Itu mungkin, Pak. Ya. Oke, siap. Silahkan duduk lagi. Sahabat JKL semua, ini luar biasa menginspirasi ya. Dan kita sadari bahwa kebaikan itu bisa lahir dari siapa aja, dan tergantung kita mau terlibat apa hanya jadi penonton. Jika kita ingin terlibat, maka ayo bergabung dengan kami, bergabung dengan JKL, beri kontribusi semua program yang kita gagas, termasuk sekarang yang kita gagas dengan Clean Sheet. Insya Allah sekecil apapun kebaikan yang teman-teman berikan akan berdampak yang besar buat mereka yang menerimanya. Makasih. Dari kami, silakan jangan lupa di like,
di subscribe, di komen, di share yang banyak-banyaknya sehingga kami bisa terus memproduksi konten-konten yang produktif, yang baik, yang bermutu dan yang kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.